Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya, Bu Husnul Khotimah. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 9. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Apa saja yang akan kita bahas? Kompetensi dasar yang kita pakai yaitu KD 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Dari KD tadi, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami fungsi laporan percobaan, memahami pengertian laporan percobaan, memahami ciri-ciri teks laporan percobaan, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Yang terakhir, menyimpulkan faktor yang membedakan bentuk teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan yang pertama, kita nanti akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, penyusunan teks laporan percobaan. Kita mulai dari yang A. Pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan? Dilihat dari namanya saja, teks laporan percobaan, laporan. Apa yang dilaporkan? Tentu percobaan. Dilihat di situ, teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan. Data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Dilihat baik-baik, kata kuncinya ada di sini. Paparan data secara terperinci dan dilakukan setelah pengamat selesai melakukan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan itu berisi paparan data secara terperinci. Ingat, terperinci. Paparan data apa? Paparan data itu diperoleh setelah pengamat selesai melakukan percobaan. Jadi, kita tidak mungkin melaporkan teks laporan percobaan kalau kita tidak melakukan yang namanya percobaan. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa sajakah ciri-ciri teks laporan percobaan? Yang pertama, teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Ingat ya, kata kuncinya di situ. Yang namanya kita membuat teks laporan percobaan, kita tidak akan bisa membuat teks laporan itu kalau kita tidak melakukan percobaan. Jadi percobaan bisa juga pengamatan atau penelitian. Jangan lupa saat kalian menyusunnya disertai juga dengan pemecahannya. Itu ciri teks laporan percobaan yang pertama. Berikutnya, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Apa itu objektif? Ini sesuai dengan realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Kata kuncinya di situ. Disajikan secara objektif. Apa adanya sesuai dengan realita atau fakta saat kalian menguji hal tersebut. Jadi
objektif sesuai dengan fakta. Dan ciri berikutnya itu adalah dapat diuji kebenarannya. Setelah kalian melakukan percobaan, siapapun bisa menguji kebenaran itu. Ya, itu teks laporan. Ciri yang berikutnya, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Nah, tidak mungkin kita menyusun teks laporan percobaan itu kita bolak-balik. Jadi ada aturannya. Jadi ada mulai dari tujuan penyusunannya, kemudian apa saja yang diperlukan, kemudian langkah-langkah percobaannya bagaimana sampai mencapai hasil akhir dari percobaan itu. Jadi, runtut. Mulai langkah 1, langkah 2 dan seterusnya. Tidak boleh dibolak-balik. Ya. Selanjutnya, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan, atau biasa disebut dengan nama kalimat yang efektif. Jadi saat membuat teks laporan percobaan yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Bahasanya adalah bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mulai dari penulisannya, kemudian kata-kata yang dipakai itu semuanya menggunakan kata baku. Ciri berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Jadi saat kita membuat teks laporan percobaan, data itu dimulai dari awal kalian melakukan percobaan, kemudian prosesnya bagaimana, sampai hasil akhirnya bagaimana. Itu harus ditulis lengkap, tidak boleh ada yang dihilangkan. Seandainya kalian melakukan percobaan membuat sesuatu, kalau salah satu langkahnya kamu hilangkan, tidak mungkin hasil akhirnya sesuai dengan yang dikehendaki. Selanjutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Jelas ini ya. Kalau teks laporan percobaan tidak kita buat secara menarik, sangat jelas peminatnya untuk membaca jarang ya. Yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, teks laporan percobaan itu menjadi solusi, menjadi pemecahan. Itu tadi ciri-ciri teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk di fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan. Untuk apa sih teks laporan percobaan itu dibuat? Yang pertama, sebagai sumber informasi. Nah, sebagai sumber informasi. Teks laporan itu dibuat sebagai sumber informasi. Siapapun yang menginginkan bisa membuka atau membaca teks laporan percobaan yang sudah kita buat. Fungsi teks yang kedua yaitu bukti ilmiah. Jadi teks laporan percobaan itu merupakan bukti ilmiah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu siapapun bisa membuktikan kebenaran dari percobaan yang telah kita lakukan. Ya, karena kita sudah membuatnya sesuai dengan data, kemudian langkah-langkah prosedurnya juga kita penuhi. Nah, siapapun yang membaca teks laporan kita itu bisa membuktikan benar tidak kalau kita melakukan percobaan sesuai dengan urutan seperti ini, nanti hasilnya begini. Nah, itu namanya bukti ilmiah. Siapapun bisa membuktikan. Ya. Fungsi berikutnya dokumentasi. Nah, sebagai dokumentasi, teks laporan percobaan kita buat itu sebagai dokumentasi, sebagai bukti kalau kita sudah melakukan percobaan ini. Nah, percobaan apa yang kita lakukan? Nah, kita dokumentasikan sebagai bukti kalau kita sudah pernah melakukan itu. Nah, dokumentasi. Fungsi berikutnya, pemecahan masalah. Jadi
Sesuai dengan ciri-cirinya tadi, kalau tag laporan percobaan itu merupakan pemecahan dari masalah. Setelah kita melakukan percobaan, kita selesaikan secara runtut, akhirnya kita dapat memecahkan masalah dari apa yang sudah kita coba tadi. Yang terakhir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Nah, nih, kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita cobakan dan kita tulis. Nah, itu namanya pertanggungjawaban ilmiah. Tanggung jawab kita itu bisa dibuktikan dengan adanya tag tadi, dan siapapun bisa mengujinya kembali. Setelah kita membahas fungsi tag laporan percobaan, sekarang kita masuk di informasi yang terakhir, yaitu informasi dalam tag laporan percobaan. Informasi dalam tag laporan percobaan di sana sama seperti saat kita menulis berita. Ya, jadi ada what atau apa, terus who atau siapa. What itu judul atau objek percobaan, alat, bahan, simpulan. Jadi what itu apa-apa yang kita butuhkan saat menulis, yaitu mengenai judulnya apa, objek percobaannya apa, alatnya apa saja, bahan yang diperlukan juga apa saja, simpulan akhirnya bagaimana. Terus who itu pelaku percobaan. Nah, otomatis yang melakukan percobaan ya kalian semua ya, yang mau melakukan percobaan. Selanjutnya why, mengapa. Nah, mengapa kalian melakukan percobaan tersebut, kemudian mengapa kalian menyusun percobaan tadi menjadi sebuah tag. Nah, itu namanya tujuan percobaan. Nah, selanjutnya when, kapan kalian melakukan percobaannya, jadi harus ditulis sebagai bukti nanti ya. Selanjutnya where, di mana. Nah, tempat percobaan kalian di mana. Dan yang terakhir how, bagaimana, adalah langkah-langkah percobaan. Ini yang sangat penting. Berhasil tidaknya sebuah percobaan itu bergantung dari langkah-langkah yang dilakukan. Jadi saat kita menyusun tag laporan percobaan, unsur 5W1H ini harus ada. Selanjutnya kita masuk yang B, yaitu simpulan informasi dalam tag laporan percobaan. Dalam simpulan informasi dalam tag laporan percobaan, di sana menentukan informasi dalam tag laporan percobaan. Nah, bagaimana cara menentukan informasi dalam tag laporan percobaan? Di sana ingat 5W1 harus ada ya. Apa judul laporan percobaan tersebut? Nah, saat kalian membuat tag laporan percobaan harus buat judulnya. Setelah judul, nah apa objek laporan percobaan tersebut? Objeknya. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Jadi kita memikirkan judulnya, kemudian membuat apa, kalau sudah tahu membuat apa atau meneliti apa atau membuktikan apa, melakukan eksperimen apa, terus apa saja alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, setelah itu apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan, siapa pelaku percobaan tersebut, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan dilaksanakan, di mana percobaan tersebut dilaksanakan, dan bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Ya, ini sama seperti kita mengetahui 5W1H. Selanjutnya ini, menyimpulkan informasi dalam tag laporan percobaan.
Saat kita selesai melakukan urutan-urutannya, mulai dari tujuannya, kemudian menentukan objek apa yang akan kita buat, ya, tujuannya itu tadi, terus langkah bahan-bahan dan alat yang diperlukan, langkah-langkahnya, terus kita membuat simpulan. Bagaimana caranya kita membuat simpulan informasi dalam laporan percobaan? Nah, yang pertama, supaya kita bisa menyimpulkan, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Terus catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, 5W1H harus ada. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. 4. Pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Untuk pembahasan materi kali ini cukup A dan B dulu, yaitu pengertian ciri-ciri, fungsi dan informasi dalam teks laporan percobaan, dan membuat simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Untuk yang C, struktur, dan untuk yang D, penyusunan teks laporan percobaan, kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.